Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani, mahasiswi Prodi Manajemen Pagi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh teman dalam bergaul. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Pergaulan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dampak buruk akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang buruk. Sebaliknya, manfaat yang besar akan didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Pengaruh teman bagi seseorang, banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang buruk. Namun jika tidak, sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang salih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang peran dan dampak seseorang teman dalam sabda beliau. Hadis riwayat Bukhari 5534 dan Muslim 2628 yaitu, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Perintah untuk mencari teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Imam Muslim rahimahullah mencantumkan hadis di atas dalam bab anjuran untuk berteman dengan orang yang saleh dan menjauhi teman yang buruk. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat permisalan teman yang saleh dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang buruk dengan seorang pandai besi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan teman salih dan orang baik yang memiliki akhlak yang mulia, sikap waro, ilmu dan adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang yang buruk, ahli bid'ah, dan orang-orang yang mempunyai sikap tercela lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan larangan-larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Manfaat berteman dengan orang yang baik. Hadis di atas mengandung faedah bahwa bergaul dengan teman yang baik akan mendapatkan dua kemungkinan yang kedua-duanya baik. Kita akan menjadi baik atau minimal kita akan memperoleh kebaikan dari yang kita lakukan dan dilakukan teman kita. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan pertemanan dengan dua contoh, yakni penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Bergaul bersama dengan teman yang saleh akan mendapatkan banyak kebaikan, seperti penjual minyak wangi yang akan memberikan manfaat dengan bau harum minyak wangi, bisa jadi dengan diberi hadiah olehnya atau membeli darinya, atau minimal dengan duduk bersanding dengannya engkau akan mendapatkan ketenangan dari bau harum minyak wangi tersebut. Kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba yang berteman dengan orang yang saleh lebih banyak dan lebih utama daripada harumnya aroma minyak wangi. Dia akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan agamamu. Dia juga akan memberimu nasihat. Dia juga akan mengingatkan dari hal-hal yang membuatmu celaka. Dia juga senantiasa memotivasi dirimu untuk mentaati Allah, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan bersabar dengan kekurangan dirimu. Dia juga mengajak untuk berakhlak mulia, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun bersikap. Sesungguhnya seseorang yang akan mengikuti sahabat atau teman dekatnya dalam tabiat dan perilakunya, keduanya saling terikat satu sama lain, baik dalam kebaikan maupun dalam kondisi sebaliknya. Jika kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di atas, masih ada manfaat lain yang penting jika berteman dengan orang yang saleh. Minimal diri kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat. Teman yang saleh akan senantiasa menjaga dari maksiat dan mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan, serta meninggalkan kejelekan. Dia juga akan senantiasa menjagamu baik ketika bersamamu maupun tidak. Dia juga akan memberimu manfaat dengan kecintaannya dan doanya kepadamu, baik ketika engkau masih hidup maupun setelah engkau tiada. Dia juga membantumu menghilangkan kesulitanmu karena persahabatannya denganmu dan kecintaannya kepadamu. Mudarat berteman dengan orang yang buruk. Sebaliknya, bergaul dengan teman yang buruk juga ada dua kemungkinan yang kedua-duanya buruk. Kita akan menjadi jelek atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan teman kita. Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan bahwa berteman dengan teman yang buruk akan memberikan dampak yang sebaliknya. Orang yang bersifat jelek dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang berteman dengannya.
dapat mendatangkan keburukan dari segala aspek bagi orang yang bergaul bersamanya. Sungguh betapa banyak kaum yang hancur karena sebab keburukan-keburukan mereka. Dan betapa banyak orang yang mengikuti sahabat-sahabat mereka menuju kehancuran, baik mereka sadari maupun tidak. Oleh karena itu, sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi hamba yang beriman, yaitu Allah memberinya taufik berupa teman yang baik. Sebaliknya, hukuman bagi seorang hamba ya adalah Allah mengujinya dengan teman yang buruk. Kebaikan seseorang dapat dilihat dari temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan teman sebagai patokan terhadap baik dan buruknya agama seseorang. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar memilih teman dalam bergaul. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah nomor 927. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Jangan sampai menyesal di akhirat. Memilih teman yang buruk akan menyebabkan rusak agama seseorang. Jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat. Nanti kita karena pengaruh teman yang buruk sehingga tergelincir dari jalan kebenaran dan terjerumus dalam kemaksiatan. Renungkanlah firman Allah berikut. Al-Furqan ayat 27-29. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil Fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Sifat teman yang baik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, secara umum, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat berikut. Orang yang berakal, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, dan bukan orang yang rakus dengan dunia. Hendaknya orang tua memantai pergaulan anaknya. Kewajiban bagi orang tua adalah mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal ini memantau pergaulan anak-anaknya. Betapa banyak anak yang sudah mendapatkan pendidikan yang bagus dari orang tuanya, namun dirusak oleh pergaulan yang buruk dari teman-temannya. Hendaknya orang tua memperhatikan lingkungan dan pergaulan anak-anaknya, karena setiap orang tua adalah pemimpin bagi keluarganya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Allah Ta'ala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.